Perkenalkan, nama saya Rohima. Saya bertugas di Rutan KPK. Saya sehari-hari mengurus tahanan yang sedang menjalani masa pemeriksaan di KPK sampai mereka dieksekusi. Tantangan yang saya rasakan selama saya bekerja di Rutan KPK, banyak banget tantangannya. Seperti mereka itu kan terkadang masih berpikir kalau mereka itu ngerasa belum tahanan, jadi sikapnya sebagai ada yang bupati, gubernur, wali kota, kadang-kadang tindakannya masih nggak mau diatur kayak gitu. Nah, tugas kita tuh mengatur tapi sambil tetap mengayomi bagaimana prosedur yang kita pegang berjalan tanpa ada benturan di lapangan. Dan hal yang mengesankan buat diri saya selama bekerja di rutan, yang paling keinget banget pas kalau lagi ribut itu, Mbak. Ribut sama tahanan. Bisa diceritain lagi nggak? Maksudnya awal mula ributnya itu kenapa? Karena apa gitu? Pernah saya ribut sama anggota keluarga pada saat kunjungan tahanan. Dulu kan masih offline ya, belum ada online, belum COVID kan. Anaknya itu mau membawa makanan ke dalam, tapi kan di aturan di rutan nggak boleh bawa makanan ke dalam kan, kecuali petugas yang berwenang, itu pun ada jadwalnya kan. Saya larang, saya ambil di tempat sampah, ditendang, saya mau dipukul, untung ada teman saya, Bang Ulit. Dia dipegangin kayak gini. Terus udah gitu pas saya berpikir, aduh udahlah saya mendingan keluar. Karena apa, kalau saya terusin di situ yang ada ntar suasana makin panas dan udah nggak sesuai sama pekerjaan kita. Kan pekerjaan kita kan tetap harus kontrol. Walau bagaimana situasi panas kita harus mengendalikan diri supaya tetap aman kayak gitu. Saya menerima pekerjaan yang sekarang saya jalani, Mbak, karena pada saat saya mendapatkan tugas ya, diterima di KPK, kita kan udah bersumpah kalau kita bersedia ditempatkan di mana saja. Itu pertama. Kedua, sebenarnya saya suka kerja di rutan, tantangannya itu yang banyak. Karena emang jiwa saya penuh dengan tantangan. Kayak gitu. Justru malah suka ya? Iya, gimana tantangan itu bisa saya hadapin, bisa saya dapat solusi kayak gitu. Malah kayak hati saya gimana gitu. Ya buat diri saya itu kebanggaan tersendiri, Mbak. Kan kalau orang kan taunya perempuan itu lemah. Tapi saya nggak pernah mau kalau saya dibilang salah satu perempuan yang lemah. Karena saya juga lahir dari keluarga yang penuh perjuangan. Sampai sekarang pun saya masih berjuang buat keluarga saya, kayak gitu. Kalau untuk pesan buat perempuan Indonesia, jadilah wanita yang tangguh, jangan cengeng. Karena di dalam zaman seperti sekarang ini, apalagi Mbak, kita masih wabah pandemi ya, COVID-19, kita benar-benar harus kuat, harus tangguh. Berjuang buat keluarga, berjuang buat bangsa, berjuang buat KPK. Perempuan dan pemberantasan korupsi, kita kalau sebagai perempuan yang ibu rumah tangga ya, kalau di rumah tangga perempuan harus ngajarin kepada anak. Jangan ya, dengan media-media ada kan sekarang di TV-TV kan suka ada tuh pembelajaran ya, kayak di portal KPK kita kan bisa, karena kita kerja di sini kan kita kasih tahu anak kita dasar kayak gitu. Kalau di kantor juga kita kan sama temen ya kayak gitu. Nah, saya ngawal pada saat itu dia benar-benar marah. Dia pakai yang buat musik. Kan tahanan nggak boleh pegang alat elektronik ya, kayak gitu, kayak semacam HP walaupun ini suara. Saya nggak kasih, Mbak. Dia mau mukul saya. PH-nya mau mukul. Disitulah kita, Mbak, kesabaran kita yang benar-benar harus diuji banget. Saya bukannya takut, Mbak. Saya bukan tipe penakut ya. Kalau saya nggak mikir saya pekerja, saya berani sama dia. Cuma kan, oh iya, saya kerja di KPK dan saya di sini sebagai pengamanan, harus bisa mengendalikan diri di situ. Sering yang kayak gitu, Mbak. Cuman kadang kan di luar kan taunya kita manis-manis aja. Mereka nggak tahu pahit-pahitnya di Walta, pahit-pahitnya di rutan, nggak ada yang tahu.
kalau belum masuk. Kalau saya makanya tahu pahit-pahitnya. Dari 2013 sampai sekarang saya di rutan. Belum berantemnya. Kalau ada yang pengen bawa apa kita tolak. Kita tolak baik-baik, tetap nggak diterima. Itu kadang-kadang jadi dilema. Perang-perang, belum saya dibilang gila. Dibilang harus ke rumah sakit jiwa. Ada yang kayak gitu. Gara-gara minta masukin kue ulang tahun. Kan nggak boleh. Saya larang kan. Anaknya datang ke saya kan sempat jadi petugas penggeledahan kan. Saya bilang, Mbak nggak bisa, kue ulang tahun nggak boleh dibawa. Kecuali Mbak langsung lapor dulu ke petugas yang berwenang. Enggak, saya udah izin. Biasanya Mbak tahanan itu bohong. Mereka bilangnya ke kita udah izin. Padahal belum Mbak. Itu bohong. Udah. Akhirnya pas saya nggak kasih, marah-marah kan. Akhirnya sama pimpinan saya dibela dong. Akhirnya dipertegas. Ibu harus nurut aturan dari Mbak Rohimah. Emang beliau nih saya yang perintah gitu kata pimpinan saya. Udah kan saya dibela kan, di backup. Di luar jam 12 kan mereka baru bubar kan. Saya makan Mbak di kantin. Diteriakin Mbak. Di kantin ini kembar samping Kodir. Ini dia nih orang gila nih, baru pulang dari rumah sakit jiwa tuh. Sakit nggak digituin Mbak?